Oke, ketemu lagi di Ngoja Ngobrol aja bersama saya Domes. Wow, tentunya di sini kita akan membahas soal-soal politik, budaya, pendidikan, bahkan hal-hal inspiratif yang bermanfaat bagi kawan-kawan Ngoja di luar sana. Dan kali ini kita sedang bersama seorang surfer, ya, Nia Selatan. Siapakah dia? Christoph. Wow. Yeay. Oke. Hai. Terima kasih Christoph sudah mau hadir di Ngoja. Sama-sama, yo. Terus kalau boleh tahu Christoph ini orang mana ini? Oke, halo teman-teman semua. Nama Teman-teman saya, Ngoja lah ya. teman-teman Ngoja, halo. Dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Christoph Wau. Saya berasal dari Pantai Sorake. Dan ya seperti yang disampaikan pembawa acara tadi, saya adalah seorang server atau seorang peselancar. Iya. Oh, Kayak iya. udah ini ya, kayak udah formal sekali. Udah Pembawa formal, acara. iya. Bro Domes aja nggak? Bro Domes, oke ya. Oke, Gimana? jadi Christoph, kalau boleh tahu kamu belajar surfing ini dari mana? Oke, jadi awalnya saya bisa main selancar itu saya belajar dari umur 5 tahun ya. Oke. Nah, kebetulan kita punya penginapan di Pantai Sorake. Nama penginapannya? Penginapannya Nias Christoph Surf Camp. Nah, jadi tamu ini karena dia melihat saya sering berenang di tepi pantai, jadi dia mengajak saya, ayo daripada berenang, udah naik papan selancar saja. Oke. Nah, di saat itu ketika naik papan selancar, di sanalah timbul kesukaan bermain selancar sampai hobi. sekarang ini. Iya, jadi hobi. sekarang. Nah, karena ini sudah menjadi hobi, tentunya apakah pernah hobi itu dijadikan sebagai pernah ikut di kompetisi-kompetisi? Iya, jadi sejak umur 9 tahun saya pernah bermimpi menjadi seorang atlet profesional ya. Oke. Artinya bukan hanya di tingkat lokal, nasional, tapi mau menjadi atlet profesional di tingkat dunia. Nah, memang beberapa event saya pernah ikuti, itu ada Nias King of the Groms, saya pernah meraih juara 3, dan ada Evo Trophy Championship, saya meraih juara 1, Di dan mana itu? saya diterbangkan ke Bali. Oh iya, di sini, Di sini dulu? Nias ya. Oke. Jadi kita eventnya di sini, dan kebetulan saya juga meraih juara 1, dan saat itu saya juga diterbangkan ke Bali untuk ikut liburan selama 2 minggu. Pikir Wah. ikut. Kompetisi lagi. Oh, liburan. Jadi itu Liburan. dari apa? Hasil hadiah atau kejuaraan? Atau gimana? Jadi itu semacam hadiah dari event itu. Oke. Jadi memang itu sebuah mimpi ya, pergi ke Bali, dan saat itu saya berusaha untuk bisa memenangkan event itu. Wah, jadi Berarti memang sekarang yang barusan saya lihat ini di piagam ini apa ya, dari Gota Fire ya. oh iya Ini benar. kayaknya baru-baru ini 2022. Ya, jadi memang itu tahun lalu ya, Nias Utara mengadakan event nasional ya, open. Nah, memang saya membawa beberapa tim di sana. Jadi kita sebenarnya punya komunitas. Nah, nama komunitasnya ini Nias Surfing Association. Nah, tujuannya yaitu untuk membina ya para peselancar yang masih muda supaya skillnya itu lebih baik lagi dan bisa Yang profesional. iya biar dapat ikut ke jenjang nasional, event nasional. Jadi kebetulan saya sebagai ketua Nice sekali. di Nias Surfing Association atau disingkat NSA, dan saya membawa teman-teman itu ke Afulu. Jadi saat itu saya bukan untuk berkompetisi tetapi membawa teman-teman. Tetapi ya mau bagaimana ya, yang namanya masih oke lah mainnya kan. Masih punya energi ya. Jadi bisa raih juara 5 lah ya. Jadi walaupun demikian, tapi saya coba kasih semangat terus kepada generasi bagaimana mereka bisa berkompetisi dengan baik dengan mental yang kuat seperti itu. Oke, kita sudah membahas soal apa tadi, kompetisi atau liga-liga surfing Iya, tadi ya. Terus di asosiasi kalian itu apakah ada pembinaan dari pemerintah setempat atau bagaimana? Oh iya, jadi Nias Surfing Association ini kami bentuk tahun lalu. Ya. Dan sudah berdiri 1,5 tahun, dan saat ini kita sudah mendaftarkannya di akta notaris dan sudah terdaftar dan berbadan hukum. Nah, jadi untuk saat ini kami memang pengen sekali ya
bekerja sama dengan pemerintah, artinya melalui organisasi ini kami bisa menjadi tangan kanan pemerintah ya untuk bisa melatih dan mengembangkan skill-skill anak-anak muda sekarang yang memang punya skill surfing yang lebih baik seperti itu. Nah, jadi untuk sementara kami dari NSA itu punya cita-cita, punya impian bagaimana teman-teman ini atau generasi-generasi yang di bawah itu bisa ikut berkompetisi di tingkat misalnya PON ya. Nah, kemudian mungkin bisa di tingkat internasional, kemudian mungkin masuk ke Olimpik. Nah, saat ini NSA itu sedang bergabung di Liga Surfing Indonesia. Nah, mungkin ini menjadi dasar kita bagaimana supaya generasi berikutnya nanti ini bisa terfasilitasi untuk ikut ke liga-liga melalui organisasi. Iya, melalui organisasi ini ya. Jadi mungkin event pertama mungkin yang akan kami laksanakan itu memang tahun lalu kita sudah melaksanakan event perdana. Itu kebetulan Hari Sumpah Pemuda. Nah, jadi kami memang memanfaatkan momen itu bagaimana pemuda ini berubah ya, melakukan perubahan yang memang untuk teman-teman di sini, bukan hanya untuk mengembangkan karir di surfing ya, tetapi bagaimana juga mereka berkomunikasi dengan baik sama turis-turis di sini dan membantu memperkenalkan daerah kita untuk pariwisata yang lebih maju dan lebih baik seperti itu. Artinya image-nya lebih baik lah. Iya benar. Saya mau tahu apakah ada sponsor kalian, contohnya di NSA tadi, apakah ada sponsor dari luar atau memang kalian hanya mandiri kalau ngikut kompetisi di luar sana, liga di luar sana? Oke, nah untuk sekarang ini sih kita dari NSA itu membuat yuran sendiri ya, artinya dari kita untuk kita gitu. Jadi kita buat yuran. Nah, untuk sekarang ini kita mencoba kolaborasi ya dengan beberapa brand ya. Jadi itu bukan brand di sini, tapi di Bali. Nah, kita coba kolaborasi bagaimana supaya teman-teman kita yang ada di sini itu atau generasi-generasi yang memang skillnya bagus itu kita bisa kirim ke sana dengan biaya yang memang kalau kita menempuh dari Nias ke Bali itu untuk ikut kompetisi di sana ya pasti butuh biaya besar. Dan memang kita juga berkolaborasi dengan beberapa tamu di sini yang memang punya hati ya untuk mengembangkan, memperhatikan teman-teman server yang ada di sini. Jadi untuk sementara pemerintah kita masih belum bekerja sama saat ini. Oke. Apa sih harapan kamu sebagai seorang surfer saat ini? Harapan saya sebagai seorang server, saya pengen sekali sebenarnya teman-teman yang atau generasi-generasi yang di bawah kami itu bisa difasilitasi oleh pemerintah ya. Artinya kita punya pemuda-pemuda server yang memang punya keandalan untuk bisa berkompetisi di tingkat internasional. Nah, sekarang permasalahannya adalah sekarang bagaimana kita mendukung kegiatan ini. Nah, tentunya bisa melalui pemberian fasilitas ataupun dukungan-dukungan apapun itu, dalam bentuk apapun itu, pasti itu akan sangat membantu sekali para server ini untuk bisa terlibat langsung atau ikut berkompetisi di tingkat internasional. Oke, jadi apa namanya, selain harapan itu kan untuk ke liga-liga ya, artinya kamu maunya pemerintah ada uluran tangan lah, nggak perlu besar-besar. Tapi kalau misalkan untuk liga khusus di Sorake ini atau liga sekabupaten itu ada nggak harapanmu? Iya, harapan saya kalau misalnya untuk di daerah kita sendiri ya, saya sih pengennya pemerintah ikut mendorong kegiatan olahraga surfing ini. Kenapa saya harus menyampaikan itu? Karena pariwisata sebenarnya itu adalah andalan di daerah kita ini. Nah, pariwisata itu sebenarnya adanya di sport tourism. Nah, sport tourism ini itulah namanya selancar. Nah, orang jauh-jauh dari Brazil, dari Australia, jauh-jauh datang dari negaranya ke Nias ini yang pulau terpencil dan tertinggal ini hanya untuk menikmati selancar. Nah, sekarang bagaimana kita sekarang membenahi tempat-tempat surfing ini agar lebih nyaman untuk ditinggali oleh para tamu. Misalnya mungkin kita di sini sebenarnya punya beberapa spot surfing lagi yang tersembunyi. Nah, bagaimana sekarang pemerintah memfasilitasi membangun jalan untuk akses ke sana. Nah, mungkin itu sangat membutuhkan
perhatian pemerintah. Terlebih sebenarnya kalau Bandara Silambo itu jadi waduh, pasti tamu kita di sini ramai sekali dan pasti banyak akan menginvestasi ya perusahaan-perusahaan yang lebih besar, dan mungkin ini akan menjadi dukungan support system untuk para server-server lokal dan kemajuan daerah sini juga ya. Oh ya, luar biasa ya. Jadi intinya selama ini ada berapa saya mau nanya nih, udah berapa kali liga yang diadakan di Soraki? Tadi kan kalian bilang ada juga waktu Sumpah Pemuda kan? Sudah kerjakan, tapi itu kan lokal. Ya. Yang dari skala besar ada nggak yang daerah kita ini? Nah, kalau dari skala besar sih dari dulu memang sudah pernah ada itu namanya Onel Deep Jungle Open. Nah, terakhir yang pernah kita saksikan bersama setelah COVID itu ada Nias Pro ya. Betul. Nias Pro QS 5000. Nah, dan saya dengar sih di tahun ini mungkin ada QS 5000 lagi di bulan September, tapi kita pun masih mengharapkan bagaimana supaya event itu bisa terjadi, karena memang ini sangat bermanfaat juga buat para pengusaha di sini, terlebih para pengusaha hotel atau penginapan. Nah, itu akan sangat berdampak karena memang tamu yang akan datang akan memenuhi ya penginapan di sini, dan tentunya juga para pengusaha UMKM yang mungkin yang tinggal di sekitar sini pasti akan diberdayakan juga melalui nilai ini pembelian, mungkin misalnya kayak buah-buahan atau kerajinan tangan, pasti pembelian itu pasti ekonomi akan hidup dengan di sekitar sini ya. Ya. Oke, jadi kalau ini kok jadi kayak kita kayak serius banget ya. Benar. Seharusnya harus santai kan. Nah, tadi selain surfing ini, kamu ada kegiatan lain nggak? Iya, jadi selain surfing, ya saya juga ikut membantu ya orang tua di tempat penginapan ini, dan di lain sisi juga saya coba berdampak di tengah-tengah masyarakat, yaitu mendirikan sebuah organisasi. Mungkin inilah komunitas surfing. Artinya harapan-harapan anak-anak itu bagaimana bisa terfasilitasi oleh kita yang mungkin senior. Dan kemudian kita juga mau mendidik anak-anak yang memang kurang mampu ya, supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi kami juga yang pemuda ini mendirikan sebuah pendidikan namanya SPS BNKP Jemaat Botolitane. Berarti ini udah masuk ke rohani ya? Iya. Berarti selain berenang ada juga rohaninya nih. Ada rohaninya. Oke. Berarti posisi kamu di sana seperti apa? Sebagai kepala sekolah. Jadi dari surfer jadi kepala sekolah. Iya, jadi kepala sekolah. Oke, mantap sekali. Dan aku tadi dengar, Kak, kamu bilang banyak spot-spot surfing di Nia Selatan ini. Kalau boleh bisa sebutkan nggak? Selain Sorake lah ya. Sorake kan udah terkenal banget. Bener. Nah, kalau di Sorake mungkin ada di Walohiu, itu ada di desa Botoli Saloo. Kemudian ada di Jotoe. Kemudian di Jogo lagi. Kemudian masih banyak lagi di sana. Arah sana. Nah, kemudian di arah sana itu masih banyak ya. Di Lisataru ada, itu spotnya itu namanya ada rock and roll, ada DP, ada yang namanya rockstar. Jadi kemudian ada yang namanya 50-50. Nah, jadi sebenarnya spot kita di sini banyak, tetapi sekarang kita perlu membangun akses untuk menuju ke sana. Berarti itu yang susah ya? Susah. Berarti itu termasuk harapan kamu juga? Benar. Supaya akses setiap spot itu dibuka gitu ya? Jelas. Dibagusin jalannya. Karena memang pengalaman ya, waktu saya ke Bali, dimanapun akses spot surfing itu, pasti pemerintah akan mencoba membuka akses ke sana. Kenapa? Untuk memudahkan, kemudian untuk mengundang perhatian tamu untuk bisa datang kembali ke sini dengan tidak hanya satu spot. Jadi dia bisa bervariasi, bisa ke spot sana, ke spot sini, ke spot. Jadi mereka akan bisa betah. Tidak monoton, iya, tidak hanya di sini. Masih ada tempat yang lain yang bisa Benar, untuk di-explore. Mungkin untuk terakhir ya. Jadi kebetulan juga kita di sini bukan hanya klub ternyata. Kita sekarang sudah memiliki cabang olahraga untuk surfing. Namanya PSOI. Apa itu? Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Nah, itu siapa saja anggotanya? Nah, kebetulan juga kemarin kita setelah membuat pertemuan melalui Zoom meeting bersama Ketua PSOI di Provinsi Sumatera Utara,
kebetulan saya juga dipercayakan sebagai ketua. Kayaknya kamu ketua terus. Ketua terus. Jadi saat ini memang saya dipercayakan sebagai ketua PSOI, ketua Peselancar Ombak Indonesia Kabupaten Nia Selatan. Dan memang saat ini kita sedang menunggu legalitas kita turun dari Provinsi Sumatera Utara untuk bisa dikukuhkan. Nah, jadi mungkin melalui PSOI ini mungkin harapan kita klub-klub yang ada di sini atau organisasi surfing yang dibawanya mungkin akan maju melalui wadah ini karena ini akan menjadi mitra pemerintah melalui KONI begitu. Iya. Siap. Berarti sudah ada jalur mudah nanti mulai dari NSA bisa masuk ke PSOI ya. Nah, terus PSOI ke pemerintah. Ya. Oke, mantap sekali. Semoga semua organisasi yang ada saat ini yang mungkin yang Christoph gabung, bahkan tadi saya lihat jadi ketua. Iya. Jadi semoga itu sukses dan berjalan dan kita berharap ada event di sini ya. Di Sorake ini. Itu saja bro, terima kasih. Thank you ya. Hadir di Ngoja. Sangat berterima kasih juga bisa menginformasikan ini dan semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat lah buat kita semua. Oke, terima kasih Bung Christoph ya sudah hadir di Ngoja dan kami sangat senang bisa ngobrol-ngobrol. Ya. Walaupun kita nggak bisa terlalu jauh mengorek tentang surfing, tapi saya yakin bahwa surfingnya Kabupaten Nia Selatan khususnya pasti akan maju. Pasti ya, apalagi diketuain sama si Christoph sendiri. Pasti dengan dukungan Ngoja ya. Jangan lupa untuk nonton juga Baga-Baga TV. Oke, thank you. Dadah. Oke.